udah pertama. Oh iya. Perkenalkan, nama saya Marjoran Panggabean. Saya berasal dari kelas C, jurusan manajemen, dan punya tugas tentang kosakata yang biasanya sering disalahgunakan. Oke, kosakata yang pertama adalah gratis dan cuma-cuma. Jadi gratis ini digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan secara cuma-cuma atau memang tanpa bayaran. Nah, di sisi lain, cuma-cuma itu sebenarnya merupakan bentuk pengulangan kata yang digunakan dalam bahasa sehari-hari seperti saja atau saja-saja. Penggunaan kata gratis yang lebih tepat untuk menyatakan bahwa sesuatu diberikan tanpa biaya. Yang kedua adalah kesalahan dan kegagalan. Nah, meskipun seringkali digunakan secara bergantian antara kesalahan dan kegagalan, nah sebenarnya ini memiliki arti yang berbeda-beda. Nah, kesalahan ini merujuk pada tindakan atau langkah yang salah atau nggak benar. Nah, sementara kegagalan ini ya mengacu pada hasil nih, misalnya nggak berhasil, hasil yang nggak berhasil atau target yang belum tercapai gitu. Nah, jadi perhatikan konteks dan gunakan kata itu yang sesuai dengan situasi yang dihadapi. Kalau memang lagi ada kesalahan, ya nyebutnya kesalahan bukan kegagalan, jangan disamakan, ya kan. Ketiga, jadi yang ketiga itu ada kosakata mengerti dan kosakata paham. Nah, banyak orang tuh yang menggunakan kata mengerti dan paham secara bergantian. Nah, padahal keduanya ini memiliki perbedaan. Mengerti itu mengacu pada sebuah pemahaman ya terhadap sesuatu secara intelektual. Nah, sedangkan paham ini merujuk pada pemahaman yang lebih dalam dan emosional. Nah, jadi gunakan kata yang sesuai dengan konteks yang ingin disampaikan. Keempat, nggak kalah penting, kosakata libur dan kosakata cuti. Ya, seringkali orang menggunakan kata libur dan cuti secara keliru gitu loh. Jadi libur ini merujuk pada waktu istirahat atau waktu luang yang diberikan dalam jadwal harian ataupun mingguan. Nah, kalau cuti adalah waktu yang diambil seorang dari pekerjaan atau kegiatan rutinnya. Jadi pastikan ya, tolong menggunakan kata yang sesuai dengan situasi yang dimaksud. Oke? 4 atau 5? 5 ya. Oke, 5. Yang kelima itu ada kosakata ingat dan kosakata hafal. Jadi ingat dan hafal itu dua kata yang berbeda ya. Jadi kosakata ingat itu merujuk pada kemampuan mengingat atau mengingat kembali sesuatu yang memang sudah diketahui atau sudah dipelajari. Nah, sementara itu kalau hafal, kosakata hafal itu mengacu pada kemampuan mengingat atau memori sesuatu yang secara penuh atau secara menyeluruh. Oke? Kemampuan mengingat atau memori sesuatu secara penuh. Jadi gunakan kata yang sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Oke, itu yang kelima ya. Kelima. Lanjut kosakata ke 6 yang sering salah digunakan, yaitu antara kosakata lupa dan kosakata lalai.
Jadi kosakata lupa ini sering digunakan ya untuk menggambarkan ketidakmampuan untuk mengingat ya, tidak mampu untuk mengingat atau memang sesuatu yang memori maaf memori yang sudah diketahui, memori suatu yang sudah diketahui. Oke, di sisi lain lalai itu, kosakata lalai itu mengacu pada tindakan atau perilaku yang tidak hati-hati ya. Kalau yang tadi kemampuan mengingat rendah, kali ini tuh kalau kosakata lalai ini ya mengacu pada tindakan atau perilaku yang tidak hati-hati atau tidak cermat. Nah, jadi perhatikan perbedaan makna ini dan gunakan kata yang tepat sesuai dengan situasinya. Oke? Ini tadi berapa ya? 6 enggak sih? Oke, kalau gitu kita lanjut ke 7. Oke, kosakata yang ketujuh. Saya ngambil kosakata mungkin dan kosakata bisa. Iya benar, mungkin dan bisa. Kosakata mungkin dan kosakata bisa itu biasanya sering digunakan kayak bergantian. Dalam bergantian dalam apa ya? Bahasa sehari-hari gitu loh. Jadi kayak kadang pakai mungkin, kadang bisa gitu. Nah, tapi ya ternyata tuh kosakata ini tuh ada beberapa perbedaan makna, ya, perbedaan makna. Nah, kosakata mungkin ini mungkin itu mengindikasikan kemungkinan atau probabilitas sesuatu. Waduh, probabilitas suatu hal yang terjadi gitu. Dia kayak mengira sama ya, pokoknya seperti itu ya. Jadi kayak mengindikasikan kemungkinan ataupun probabilitas suatu hal terjadi. Sementara kosakata bisa itu lebih merujuk pada kemampuan seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Ya jadi jangan disamakan maknanya ya. Gunakan kata ini sesuai dengan makna yang ingin disampaikan pastinya. Ini yang ketujuh. Oke. Lanjut ke 8. Oke, yang ke-8 itu ada kosakata bagus dan kosakata baik. Aduh, ini ada semut. Jadi bagus dan baik ini dua-duanya biasanya sama-sama sering diomongin gitu loh. Tapi sebenarnya kedua kosakata ini tuh ada perbedaannya. Kosakata bagus ini bagus menggambarkan sesuatu yang indah atau menarik secara visual, ya kan? Sementara kosakata baik itu merujuk pada sesuatu yang apa ya? Sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang tepat ya, atau moral yang benar. Jadi yang bisa diperhatikan perbedaan dan gunakan kata-kata ini dengan tepat ya, tergantung pada konteks yang dimaksud. Apakah ini tentang keindahan secara visual atau merujuk pada sesuatu yang tepat, ya kan? Aduh, diganggu terus sama semut ya. Lanjut ke 9. Ke 9 ini ada kosakata dekat dan kosakata hampir. Nah, jadi kosakata dekat ini tuh mengacu pada
ini jarak fisik atau memang temporal yang dekat. Nah, sementara itu kosakata hampir itu digunakan untuk menggambarkan suatu kejadian yang hampir terjadi tetapi nggak sepenuhnya terjadi, hampir. Jadi perhatikan perbedaan penggunaan kata keduanya agar nggak salah dalam menyampaikan sebuah makna. Last but not least, ke-10 terakhir, yaitu kosakata antara penting dan kosakata genting ya. Jadi kosakata penting ini tuh mengacu pada sesuatu yang memiliki nilai, arti yang penting gitu loh. Nah, sedangkan kosakata genting itu berkaitan dengan ini tuh situasi yang darurat gitu loh, atau keadaan yang mendesak ya. Jadi berbeda, perhatikan perbedaannya gitu loh, penggunaan keduanya agar memang nggak menjadi keliru dalam menyampaikan makna. Penting itu menyampaikan sesuatu nilai yang memang penting ya, ada artinya. Dan genting ini uh, menyampaikan situasi darurat atau keadaan itu yang mendesak begitu. Oke, berikut ada kosakata ya, yang biasanya salah penyampaian makna dari kosakata tersebut. Jadi semoga dengan video ini ada 10 tadi bisa mengajarkan teman-teman. Jadi terima kasih yang sudah mendengarkan. Jordan minta maaf jika ada salah kata penyampaian sebuah kosakata atau makna. Tolong dimaafkan, kita sama-sama belajar. Terima kasih.